warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan kembali melanjutkan mengenai perangkat pembelajaran. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai LPP dan bahan ajar. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, untuk covernya tidak lupa menyantumkan judul yaitu Lembar Kerja Peserta Didik dan juga menyantumkan identitas RPP ya atau materi yang digunakan yaitu di tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 4 menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran 2. Ini di materi kelas 2 ya. Nah, tidak lupa menyantumkan untuk identitas siswa yang nama, kelas, dan nomor absen. Untuk cover bisa dikreasikan sekreatif mungkin ya, ataupun misalkan hanya kertas lembaran putih saja itu tidak apa-apa ya. Tapi untuk menarik perhatian siswa bisa dimasukkan gambar-gambar atau warna-warna dengan tabel yang menarik. Nah, selanjutnya yaitu kita menyantumkan identitas RPP ya atau LKPD ya, mohon maaf. Ini hampir sama dengan identitas yang ada di RPP ya. Ini bisa disalin saja yang ada di RPP mengenai satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, fokus pembelajaran keberapa, dan alokasi waktu ya. Nah, selanjutnya di LKPD kita langsung saja menyantumkan tujuan dari pembelajaran ini. Nah, tujuan ini juga sama, kita bisa menyalin dari perangkat RPP yang sudah dibuat. Kita disalinkan saja dan dimasukkan ke dalam lembar LKPD. Nah, pada LKPD ini ada yang penting juga untuk dimasukkan, yaitu mengenai petunjuk pengerjaan. Nah, untuk petunjuk pengerjaan ini bisa dicantumkan dengan misalnya 1. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. 2. Bacalah petunjuk lembar kerja peserta didik. 3. Kerjakan lembar kerja peserta didik dengan teratur. 4. Bertanyalah pada guru jika ada yang belum dipahami. Dan 5. Setelah selesai jangan lupa berdoa kembali. Nah, ini salah satu petunjuk pengerjaannya. Jikalau misalkan dalam pengerjaannya itu berupa praktek, nah tuliskan saja praktek yang digunakan langkah-langkahnya seperti apa di dalam petunjuk pengerjaan. Nah, untuk alat dan bahan ini saya menggunakan alat tulis dan buku saja. Oke, selanjutnya dalam LKPD ini di fokus pembelajaran kita ada 2 materi yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Berarti dalam LKPD ini juga harus memuat kedua materi tersebut. Nah, ini untuk LKPD-nya boleh lebih dari 1 per mata pelajaran atau minimal 1 per mata pelajaran. Saya menuliskan atau menggunakannya 1 per mata pelajaran ya. Jadi ini LKPD 1 untuk materi Bahasa Indonesia. Nah, kita cantumkan di aktivitas 1 ini yaitu merangkai kosakata dengan penggunaan huruf kapital yang sesuai pada teks bacaan. Ini bisa juga dicantumkan ataupun tidak, yaitu tidak apa-apa. Nah, dalam LKPD ini kita bersifatnya bukan soal tetapi lembar kerja ya. Nah, seperti ini contohnya. Coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang ada di dalamnya, memuat aturan penulisan huruf kapital. Tulis hasilnya di bawah ini. Jadi, dalam bahan ajaib tadi ada teks bacaan mengenai Pemuda Bersuling Ajaib. Nah, jadi dalam LKPD ini anak diminta untuk membaca kembali teks cerita tersebut, lalu mencari 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya muat aturan penulisan huruf kapital ya. Yang menggunakan huruf kapital, mohon maaf. Lalu dirangkai kosakata yang terdapat penggunaan huruf kapital ini. Nah, saya menyantumkan 5 kalimat yang ada huruf kapitalnya dari teks bacaan tersebut. Anak-anak jadi bisa langsung menjawab, menuliskan dalam kolom ini, tabel. Nah, selanjutnya di LKPD kedua, kita menyantumkan kembali mengenai aktivitas yang akan dilakukan, yaitu di aktivitas 2, anak diminta untuk menentukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, ini juga sama ya, sifatnya bukan seperti soal, tapi lembar kerja. Bisa dilihat contoh LKPD 2.
Coba amati gambar di bawah ini dengan teliti. Jadi anak diminta untuk mengamati gambar. Beri tanda centang atau checklist pada gambar yang tidak mencerminkan sikap persatuan. Nah, berarti dalam LKPD kedua ini anak menentukan mengenai kegiatan kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Namun dalam perintahnya berilah tanda centang atau checklist pada gambar yang tidak mencerminkan sikap persatuan. Nah, bisa dilihat sendiri ya, anak bisa menentukan mana yang tidak termasuk ke dalam sikap keberagaman, persatuan dalam keberagaman. Ada bisa diberikan 4 gambar atau lebih dari 4 gambar ya. Nah, setelah itu ini memuat materi fokus pembelajaran PPKN ya. Setelah mengamati gambar tersebut, coba tuliskan sikap apa saja yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Jadi dalam gambar di atas ini anak mencentang atau menceklis yang bukan termasuk sikap persatuan dalam keberagaman, namun di bawahnya ini juga menyertakan setelah mengamati gambar tersebut, coba tuliskan sikap apa saja yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Jadi anak bisa menuliskannya. Nah, ini mengenai LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, setelah pembelajaran LKPD ini, biasanya di akhir pembelajaran anak diberikan lembar evaluasi ya. Ini saya menyantumkan membuat soal lembar evaluasi berupa PG ya. Selain PG juga bisa membuat soal isian untuk evaluasi. Namun saya menggunakan soalnya PG ya. Bisa dicantumkan yang pertama itu identitas siswa ya, terkait nama, kelas, dan nomor absen. Nah, ini karena untuk kelas rendah, jadi penulisan abjad PG-nya itu cukup sampai C saja ya. Pilihan gandanya A, B, C. Lanjut, untuk penulisan soal, untuk nama atau tulisan di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital ya. Nah, untuk titik-titik di akhir ini harus 4 titiknya, tapi kalau misalkan titik-titiknya ada di tengah itu cukup 3 saja. Selanjutnya di penggunaan jawaban. Nah, untuk penggunaan nama itu harus, mohon maaf, ini karena soalnya menggunakan huruf kecil ya, berarti mana penggunaan huruf kapital yang benar pada kalimat di atas, A, B, atau C. Untuk nama itu harus huruf besar ya. Tetapi dalam penggunaan pilihan ganda itu dalam jawaban harus menggunakan huruf kecil setelah abjad A, B, C ya, seperti ini contohnya. Awal kalimat, pertengahan kalimat, dan akhir kalimat. Nah, jadi itu harus menggunakan huruf kecil. Tetapi beda lagi kalau misalkan penggunaan nama ataupun yang nama tempat, yaitu menggunakan huruf kapital. Nah, ini juga hampir sama, nama hari harusnya huruf besar. Namun di awal kalimat dalam jawaban harus menggunakan huruf kecil dengan titik-titiknya ada 4 ya. Nah, mungkin cukup sekian mengenai lembar kerja peserta didik yang saya buat beserta lembar evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.